PKBM Kreatif Bangsa diduga fiktif, pengelola jadi ketua rayon, dana pendidikan terancam disalahgunakan. Garut, Mekarmukti. Program pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, PKBM, kembali tercoreng. Investigasi tim media menemukan PKBM Kreatif Bangsa di Kecamatan Mekarmukti, Kabupaten Garut, yang masih tercatat aktif di Dapodik, ternyata tidak beroperasi di alamat terdaftar di Kampung Talancakeong, Desa Jagabaya, selama lebih dari 2 tahun. Sejumlah perangkat desa dan warga setempat menegaskan kegiatan belajar mengajar tidak pernah berjalan di lokasi tersebut. Bahkan, nama pengurus yang tercatat di Dapodik, Dian Lukman, tidak dikenal masyarakat sekitar. Warga justru mengetahui bahwa lembaga ini dikelola oleh Asep Munawar. Asep mengklaim PKBM telah pindah ke Desa Cijayana sejak 18 bulan lalu, dan kini memiliki 421 siswa. Namun, klaim ini dipertanyakan, karena operator PKBM lain di Desa Cijayana membantah adanya pemberitahuan atau izin resmi. Ironisnya, meski administrasi perpindahan belum tuntas dan data Dapodik tetap mencantumkan alamat lama, PKBM ini masih berpotensi menerima bantuan operasional penyelenggaraan, BOP dari pemerintah. Catatan lain yang menimbulkan tanda tanya adalah data jumlah siswa. Pada Mei tahun 2024, PKBM ini diklaim memiliki 298 siswa, namun hanya dalam kurun 4 bulan Oktober tahun 2024 jumlah itu melonjak menjadi 421 siswa, atau bertambah 123 orang. Lonjakan ini dinilai tidak wajar untuk lembaga yang bahkan tidak terlihat beroperasi di lapangan. Di tengah status lembaga yang bermasalah, Asep Munawar justru terpilih sebagai Ketua Rayon 8 FK PKBM pada pemilihan di GOR PGRI Bungbulang, tanggal 13 September tahun 2024 lalu. Rayon 8 membawahi 3 kecamatan, Bungbulang, Caringin, dan Mekarmukti, dengan total 39 PKBM. Fakta ini semakin memunculkan pertanyaan tentang kredibilitas proses pemilihan dan integritas lembaga non-formal di Garut. Dugaan fiktifnya PKBM Kreatif Bangsa menabrak sejumlah aturan. 1. Permendikbud No. 4 tahun 2016, tentang BOP kesetaraan. Dana BOP, hanya boleh diberikan pada PKBM yang benar-benar menyelenggarakan pembelajaran. 2. UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. PKBM wajib menjalankan fungsi layanan pendidikan non-formal, bukan hanya di atas kertas. 3. UU No. 31 tahun 1999 Jo. UU No. 20 tahun 2001 tentang Tipikor. Jika terbukti menerima dana tanpa kegiatan nyata, hal ini dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. 4. UU No. 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Kelalaian pengawasan oleh Dinas Pendidikan dapat dianggap melanggar asas akuntabilitas. Pengawas PNF Disdik Mekarmukti, Jemaeli, SIP, mengakui sudah memberi peringatan agar pengelola segera menuntaskan administrasi. Namun hingga kini, prosedur resmi belum ditempuh. Ia juga menyebut verifikasi PKBM selama ini hanya berbasis data Dapodik, tanpa pengecekan langsung ke lapangan, ujarnya. Sementara itu, surat keterangan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut mencatat PKBM Kreatif Bangsa memiliki izin resmi dengan NPSNP 9980098 dan dikelola oleh Yayasan Bahari Putra Munawar. Namun fakta di lapangan justru menunjukkan sebaliknya tidak ada aktivitas pembelajaran. Kasus ini menimbulkan kecurigaan bahwa dana pendidikan non-formal rawan salah sasaran. Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, Inspektorat, hingga BPK didesak segera turun tangan untuk melakukan investigasi menyeluruh. Dana pendidikan adalah hak masyarakat yang ingin belajar. Jangan sampai diserap oleh lembaga fiktif yang hanya ada di atas kertas, ujar salah satu warga yang enggan disebutkan namanya. Jika terbukti terjadi penyalahgunaan, publik menuntut agar kasus ini ditindaklanjuti secara hukum, agar tidak ada lagi lembaga pendidikan non-formal di Garut yang hanya berorientasi pada keuntungan pribadi tanpa menjalankan fungsinya secara nyata. Reporter ASB